Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang materi kita yang berikutnya, yaitu bicara tentang inna wa akhwatuha. Namun sebelumnya ingin kami jelaskan ulang. Setelahnya saya melihat tugas-tugas yang saudara-saudara kerjakan. Kemarin kita bicara tentang af'alus syuru', af'alur roja, dan af'alul muqarabah. Itu memang kadang-kadang kita jumpai, terutama di dalam af'alur syuru' itu banyak kata-kata. Contohnya tidak hanya kata syara'a, tapi bisa juga menggunakan kata akhadha, kadang-kadang juga menggunakan kata ja'ala. Nah, itu kata akhadha, kata ja'ala itu bisa berlaku sebagai af'alus syuru', itu manakala khobarnya berupa fi'il mudhari'. Jadi kalau tidak berupa fi'il mudhari' bukan namanya af'alus syuru'. Contohnya kemarin ada mengatakan, memberi contoh. Contohnya akhadha aliyun roghifan. Itu artinya Ali mengambil roti. Itu kata akhadha bukan menjadi af'alus syuru'. Jadi kalau af'alus syuru' akhadha itu khobarnya harus berupa fi'il mudhari'. Akhadha aliyun yabhatsu anil masail an masailil ma'i umpamanya. Jadi kalau akhadha aliyun yabhats an masail ma'i, artinya Ali mulai membicarakan tentang masalah air, bukan mengambil lagi. Di ja'ala juga macam itu. Kalau ja'al tutina ibrikon, itu kan saya menjadikan tanah liat itu menjadi tembikar. Contohnya dulu kalau bahasa Jawanya kendi, itu ja'ala, itu bukan af'alus syuru'. Kalau af'alus syuru' ya ja'ala, mungkin ja'alal musannif yatakallamu an masailin najasah. Ini musannif kemudian mulai berbicara tentang persoalan najis. Itu begitu. Nah, demikian juga ketika kita menggunakan kata ini af'alus syuru' atau af'alul muqarabah. Baik itu yang berarti kadang-kadang memang ada yang af'al muqarabah itu yang selalu atau yang hampir selalu pakai an. Contohnya kata ausyaka. Ini dalam hadis man khama haulal khima yushiku ayyar ta'afi. Barang siapa menggembala itu haulal khima, sekitar mungkin tanah-tanah yang tidak boleh disentuh, maka pasti atau hampir-hampirlah dia itu akan jatuh ke dalamnya, maksudnya akan mengembala di dalamnya. Pasti akan binatangnya itu akan makan tanaman yang ada di tanah, yang tanah itu tidak boleh digembalai, kan macam itu. Oke, tapi saya kira pada hakikatnya semuanya sudah
lumayan. Dan tolong nanti ketika kita ujian atau apa, nanti kalau membaca utamanya itu harus tahu dan mengartikan. Oke, ini sekarang hanya latihan. Kemudian sekarang kita akan bicara tentang inna wa akhwatuha. Pada kesempatan ini mungkin saya tidak banyak bicara karena di silabus hanya begitu saja. Saya kira sudah pernah dibicarakan. Di anna wa akhwatuha itu di buku, kalau Anda melihat di Jami'us Durus, itu termasuk al-akhruf al-musyabbah bil fi'il, huruf yang menyerupai fi'il. Itu istilah ya. Jadi ini kalau kita mengatakan anna itu hurufun nawasih, huruf-huruf yang masuk kepada mubtada dan khobar. Jadi nanti tolong saudara-saudara, nanti ketika kita membaca kitab itu tanpa syakal, itu harus bisa membedakan. Kalau ada hamzah, alif, dan nun, kemudian kalimat fiil, maka bacaannya tidak boleh an. Yang boleh yang banyak harus inna. Walaupun nanti adalah kalau mungkin ada nanti dalam bicaraan yang lebih lanjut bisa jadi terjadi ya, tapi yang banyak macam itu. Tapi kalau setelahnya alif dengan nun ini fiil, itu biasanya an. Jadi nanti bisa jadi contohnya uridu an akro'a. Ini kan uridu an akro'a. Annya itu ya an harfun nasbin yang menasabkan fiil mudhari. Karena apa? Karena setelahnya an itu fiil mudhari. Tapi memang yang nanti jadi problem bagi saudara-saudara, nanti harus jeli. Kalau kalimat setelahnya hamzah dan nun itu kalimat yang bisa dibaca macam-macam. Contohnya ta, ain, lam, mim. Itu bisa dibaca ta'lam, bisa dibaca ta'alam. Loh, ini ta'alum itu bisa. Nah, terus setelahnya itu mungkin ada kata-kata al-ilm. Kalau ini ada an atau itu ada alif nun, itu baca macam-macam. Nanti Anda harus jeli dalam itu, harus lihat konteks. Kalau bisa an uridu wa anta turidu an. Nah, bisa anta turidu anta lama. Kamu ingin mengetahui al-ilma boleh. Tapi juga bisa annat ta'allumal ilmi juga bisa. Itu hamzahnya hanya satu, hamzah alif dengan nun. Nah, ini biasanya nanti kalau Anda membaca kitab yang kitab itu tanpa syakal, itu alif dengan nun, itu kalau ada syiddahnya itu ya mungkin baca ana. Kalau tidak mungkin dibaca an. Nah, ini Anda nanti harus jelilah, harus hati-hati dalam hal ini. Ini karena kita pakai daring, nggak bisa mencontohkan pakai papan tulis ya, maaf aja ya. Nanti ini memang nanti latihan, insya Allah nanti ketika bab baca inna dan ana mungkin akan saya beri ada semacam latihan gitulah, bisa Anda supaya tahu kapan dibaca ana, kapan dibaca inna. Ini kesini ya. Sekarang kita hanya bicara ini aja. Jadi kalau anna wa akhwatuha itu namanya tansibul isma wa tarfaul khobar. Kalau kemarin itu kana, afkada, af'alus suru, af'alur roja, ataupun al-akhruf al-musyabbah bilaisa, itu amalnya tarfaul isma wa tansibul khobar, karena termasuk di dalam kategori, di sana kategori termasuk kelompok akhwatu kana. Ya, kemarin sudah saya jelaskan, hanya kenapa kok dibedakan karena ada spesifikasi. Ya, jadi kalau kana wa akhwatuha, kana soro amsat kha, itu khobarnya bisa berupa mufrad, bisa berupa khobar jumlah, bisa berupa khobar sibul jumlah. Tetapi kalau
kada, af'alus syuru, af'alur roja, af'al muqarabah, ini khobarnya tidak boleh berupa khobar mufrad. Khobarnya harus berupa khobar jumlah. Jumlahnya harus jumlah fi'liyah. Fi'ilnya harus fi'il mudhari. Ini jadi indikator gampang nanti untuk mengetahui apakah ini af'alur syuru atau af'alur roja atau yang lain, karena fi'ilnya mustarok. Fi'ilnya bisa sama. Itu dilihat aja khobarnya. Kalau setelah khobarnya itu kok fi'il mudhari, oh berarti dia af'alur roja. Walaupun kata itu akhadha artinya bukan mengambil. Akhadha artinya mungkin mulai. Kan ke sana. Ini ya. Ja'ala artinya bukan menjadikan. Kalau khobarnya berupa fi'il mudhari. Artinya apa? Mulai. Itu ke sana ya. Nah, ini juga ngamalnya tarfaul isma wa tansibul khobar. Cumanya khobar. Demikian juga ma atau apa al-akhruf al-musabbah bilaisa. Kemarin sudah saya jelaskan kenapa kok di bab-bab tersendiri, karena biasanya semuanya itu fi'il, tapi untuk ma al-musabbah bilaisa itu berupa kalimat huruf. Jadi ada bedanya. Jadi makanya oleh ahli nahwu dikelompok-kelompokkan. Ya, itu aja ya. Kemudian ini berikutnya enggak banyak nanti. Tolong ini Anda di sini ada inna wa akhwatuha, itu tansibul isma wa tarfa'il tansibul isma wa tarfa'ul khobar ya, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Jadi isimnya, jadi contohnya innal insana, jadi al insana dibaca nasab karena innal insana. Lah terus innal insana lafi khusrin, itu mungkin khobarnya berupa jar majrur. Ini aja jadi inna. Nah, mungkin yang perlu Anda ketahui sekarang ini, nanti tolong saya baca sini dideskripsikan. Tolong saya contoh. Saya memberikan dua saja. Contohnya inna. Inna itu deskripsinya, ini apa? Huruf taukid, harfu taukidin, ngamalnya tansibul isma wa tarfaul khobar. Itu deskripsi, Anda harus tahu. Jadi karena beda nanti. Jadi karena inna itu fungsinya harfu taukid, ngamalnya tansibul isma wa tarfaul khobar. Beda dengan anna. Kalau anna itu bisa deskripsinya nanti anna itu satu harfu taukid, karena dia taman taukidi, artinya sungguh. Bisa juga harfu masdarin. Ini kan juga harfu masdar. Jadi kalau anna itu termasuk harful masdar. Jadi sama dengan dulu Anda ketika di af'alul muqarabah ada an. Nah ini kan harus Anda tahu deskripsi. Jadi kalau an itu kan kemarin saya terangkan, kalau an itu bisa, ketika an itu bisa harfu nasbin karena menasabkan fi'il mudhari. An bisa harfu istiqbalin karena an itu ketika masuk kepada fi'il mudhari zamannya akan menjadi zaman istiqbal, yang tadinya zaman fi'il mudhari itu mustarok antara hal dan istiqbal. Ya, an ketika masuk kepada fi'il mudhari itu an bisa harfu masdarin. Maksudnya antara an dengan fi'il mudhari'nya atau an masuk dengan fi'il madinya itu bisa ditakwil menjadi masdar. Namanya masdar muawwal. Apa gunanya si masdar muawwal itu? Ada gunanya. Karena kadang-kadang di dalam susunan itu berbentuk masdar muawwal. Nah, contoh saya kira saudara-saudara ketika di semester yang lalu kita bicara fa'il umpamanya. Anda kan sudah tahu bahwa fa'il itu dibagi ada isim dhohir, ada isim dhamir, ada masdar muawwal. Loh, jadi kalau ada fa'il masdar muawwal, padahal masdar muawwal bisa berbentuk an dengan fi'il mudhari. Maka ada fa'il yang berbentuk an dengan fi'il mudhari. Kita namakan masdar muawwal. Walaupun tidak semua fi'il punya itu. Tidak semua fi'il punya fa'il masdar muawwal, tapi ada. Walaupun tidak, jadi tidak boleh nanti dorobaan nggak bisa ya, doroba aliyun itu karena fa'ilnya doroba mungkin tidak mungkin berbentuk masdar muawwal.
Tapi ada kata-kata yang failnya harus berbentuk masdar. Jadi harus itu, baik itu masdar muawal atau masdar sore. Nah ini saudara-saudara, kalau ingin menguasai betul, ini tolong Anda cari fiil kata-kata kerja yang failnya harus berbentuk masdar muawal. Oh, nanti Anda jadi top bagus itu. Contohnya, saya mencontohkan kata yambaghi. Yambaghi ala kulli thalabah. Baik bagi setiap mahasiswa apa ayyata alamu ya ayyata alam bisa ayyata alama bijtihadin kalau kulun untuk belajar dengan apa giat. Ini kan ayyata alam ini jadi masdar muawal dari fa'ilnya ada kata yambaghi ya kan. Nah, ini memang itu semuanya gitu. Yambaghi enggak ada yambaghi aliyun. Nah ini baik ali enggak bisa. Mesti yambaghi ala terus di sini masdar muawal yajibu ya begitu. Nah, yajibu ala kulli muslimin ayyusolliya. Nah ini kan ya ada yajibu ayyusolliya. Annya itu menjadi fa'il daripada yajibu. Jadi kata yambaghi, kata yajibu itu punya fa'il masdar muawal. Ini salah satu contoh pentingnya macam itu. Jadi nanti makanya di sini kan aku kan hanya menjelaskan macam-macamnya itu yang ada. Nanti Anda yang penting itu bagaimana aplikasinya di dalam di dalam kalimat. Kita kembali. Jadi inna itu hanya taukid, takkid sesungguhnya. Ini amalnya tansibul isma wa tarfaul khobar ya. Ana itu bisa itu harfu taukid bisa juga harfu masdar. Nah, harfu masdar amalnya apa? Ya sama tansibul isma wa tarfaul khobar. Ngamalnya sama karena tapi dia ada fungsi beda. Jadi kalau inna itu tidak bisa berfungsi taukid, kalau ana itu bisa berfungsi tidak bisa berfungsi masdar, kalau ana bisa berfungsi masdar. Cuma inna sama-sama harfu taukidnya. Nah nanti sama nanti. Jadi kalau gitu beda. Sungguh beda, dua ini beda. Beda di dalam ketika Anda dalam baca nanti akan beda. Oh ini harus inna, ini harus ana. Itu mungkin minggu depan lah nanti akan saya jelaskan agak ini. Ya ini. Jadi inna itu harfu taukid. Yani. Kemudian kita tahu juga ini kan di situ aja gampang lah inna, anna, ka'anna itu harfu tasbih. Terus lakinna istidrok itu kata tetapi kan tetapi. Terus laita itu harapan yang tidak mungkin terjadi. Kalau la'ala itu harapan yang bisa terjadi. Biasanya dia kan tamani yang satu taroji. Mungkin yang perlu Anda tahu sekarang ini ba'ana ini dan akhwatuha ini masuknya pada mubtada dan khobar ya kan. Masuknya pada mubtada dan khobar. Mubtadanya menjadi ismnya inna wa akhwatuha ya kalau inna ya inna, kalau yang khobar ya khobarnya inna karena tarfaul isma wa tansibul khobar. Jadi tarfaul isma wa tansibul isma wa tarfaul khobar, lupa aja lah. Tansibul isma wa tarfaul khobar. Ini Anda tahu. Nanti Anda tahu jadi sekarang karena masuknya mubtada khobar. Nah, ketika di sana khobarnya itu mubtadanya berupa isim domir gimana? Nah, kalau mubtada kan contohnya anta mujtahidun. Anta kemasukan inna gimana? Atau anna gimana? Ya kemasukannya inna. Ya ini jadi isimnya. Domir ini kan anta kan domir munfasil. Domir menjadi yang rafa. Nanti kalau kemasukan ana dia menjadi domir mutasil, mansub. Nah, Anda harus tahu nanti ini buat domir mutasil yang masuk gimana. Ini di sini harus tahu. Jadi kalau kalau anta menjadi k. Jadi huma, hum, ha, huma itu ke sana. Sampai ni, nah. Jadi kalau ana tolibun, kalau inna ya innani tolibun. Karena itu jadi annani tolibun atau innani
thalibun, karena dia itu menjadi isimnya ana. Jadi tulisannya itu beda. Jadi beda kalau huwa itu beda. Nah, tadi coba kita setback lah kembali ya. Saya ingin jelaskan. Kalau itu kan domirnya domir mutasil ya, domir mutasil yang mansub. Nah, kalau domir mutasil yang marfu gimana? Ya, ini biasanya domir mutasil. Ini biasanya posisinya hanya ada dua deh. Domir mutasil yang marfu itu hanya dua. Satu, kalau dia tidak menjadi fa'il, yang menjadi naibul fa'il. Tidak mungkin mubtada domir mutasil. Mubtada harus domir munfasil. Nah ini. Nah kalau gitu gimana? Kalau mencari fa'ilnya ya domir, yang isim domir, gampang saja. Anda kan tahu di dalam tasrif lughawi ya. Ini tambahan dikit ya, tasrif lughawi. Tasrif lughawi itu kan ada fa'ala, fa'alu, fa'alat itu kan ya. Nah, ini begini, kalau mencari mana fa'ilnya gampang. Jadi ada kaidah. Mungkin nanti bisa saya bilang ini. Setiap huruf yang bertemu dengan akhirnya fiil dalam tasrif lughawi selain tak taknis adalah domirun mutasilun marfu'un. Saya ulangi ya. Setiap huruf yang bertemu dengan akhirnya fiil dalam tasrif lughawi adalah domirun mutasilun marfu'un. Karena fiilnya bisa fiil maklum, bisa fiil majhul. Jadi kalau fiil maklum dia menjadi fa'il, kalau fiil majhul itu namanya naibul fa'il. Contohnya fa'altu, nah ini kan fa'ala, akhirnya lam, taknya itu menjadi domirun mutasil. Jadi fa'il kalau fa'altu, kalau fu'iltu jadi naibul fa'il. Kan macam itu, gampang. Nah kalau tidak ada gimana? Kalau akhirnya tidak bertemu apa-apa. Contohnya fa'ala. Kalau fa'ala itu nanti kalau dia berbentuk domir namanya domirun mustatir. Jadi makanya mungkin dulu pernah mungkin sudah Anda tahu bahwasanya kalau ada fa'il itu isim zohir, maka fi'ilnya tidak boleh ada alamat. Wah, jadi tidak boleh kecuali alamat taknis. Jadi bentuknya fa'ala, fa'ala dan fa'ala. Nasoro dan nasorot. Nasoro aliyun, kalau nasorot fatimatu, kan gitu aja. Ini fa'il itu kalau taknya jadi alamat. Kalau dia tidak ada, mungkin gini, aliyun dhaba. No, aliyun dhaba. Ali pergi. Yang pergi siapa? Domir yang kembali kepada Ali. Itu namanya domirun mustatirun. Kan begitu. Gampang deh. Jadi nanti kalau jadi contohnya aliyun fi'il mudhari'nya aliyun yakul ar-raghif. Ali makan roti. Ya, mana? Aliyun jadi mubtada, yakulu jadi fa'il. Oh, jadi fi'il. Fa'ilnya mana? Kembali kepada Ali. Ar-raghif jadi maf'ulun bih. Jadi fa'ilnya mana? Domirun mustatir. Domir yang tidak jelas. Ini, tapi kalau ada yang jelas gini, al-muslimuna yusalluna. Al-muslimuna orang muslim yusalluna itu fi'il. Mana fa'ilnya? Akhirnya fi'il apa? Ya, yang bertemu dengan akhir apa? Wawu itu namanya fa'il. Namanya wawu jamak itu fa'il. Nunnya nun alamat rofa, karena fi'il mudhari itu termasuk af'alul khamsah. Itu kan ke sana. Tolong ya, itu nanti tolong dibedakan. Jadi Anda sekarang tak beri tahu satu tadi, ada fa'il yang isim domir yang rofa, ada fa'il isim domir yang nasab. Kalau domir fa'il isim domir yang nasab itu huma, hum itu bertemu kalimatnya. Jadi nanti kalau ha itu bertemu kalau fi'il ya mansub. Alamaka aliyun, kanya juga menjadi makna maf'ulun bi, karena itu ka, tulisannya ka. Tadi kalau alamuni, wawunya jadi fa'il, karena yang bertemu dengan akhir itu jadi fa'il. Itu kan ke sana. Oke lah, saya kira itu. Jadi ini tolong ini
Nah, bisa lah kalau Anda mau buat ini yang penting tahu deskripsinya ya. Nanti deskripsinya penting. Jadi deskripsi karena mengandung arti. Dan nanti bentuknya sama. Jadi karena inna ana wa akhwatu masuk mubtada khobar, bisa terjadi kan mubtada muakhar, mubtada apa khobar muqaddam, mubtada inna ma'al usri yusron. Itu kan ya itu gampang. Itu usri yusronnya kan ma'al usri jadi khobar, yusron jadi ismu inna muakhar. Ini inna fiyati syubban amrol ummah. Fiyati syubban amrol ummah. Amrolnya menjadi ismu aina yang muakhar. Ini karena dia dzaraf dan jar majrur. Itu ke sana. Itu berlaku dalam bab mubtada dan khobar. Iya, jar majrur bisa dan jumlah juga bisa. Contohnya inna aliyan yaqra'ul Qur'an. Ini ya bisa aliyan yaqra'ul Qur'an. Oke, karena itu saya kira ini tolong nanti tugasnya di rumah ya ini buat aja lah. Anda sekarang sudah tahu fa'il ada. Jadi kalau inna ini buat aja contohnya nanti inna yang masuknya kepada isim domir innaka. Tapi khobarnya bisa berupa mufrad, bisa berupa jumlah, bisa berupa sibul jumlah. Itu contohnya jadi banyak kalau Anda mau begitu. Anda jadi pinter. Jadi satu kata itu contohnya jadi banyak. Cuma saya tidak ingin tahu contoh banyak, ingin Anda ngerti aja, dan tolong bisa contohkan aja lah. Anda contohkan ini ya, nggak usah banyak-banyak inna dan ana. 3 aja lah, inna, ana dengan la, kinna itu ke ana itu kan hampir sama. Jadi Al-Quran la'allakum tattaqun itu kan juga sama. Kumnya kan ismu la'alla. Tattaqun jadi khobaru la'alla. Kan gitu sama itu. La'allakum turhamun. Ini kan sama. Laitani kuntu toroba. Itu jadi laitani. Lain itu. Laitani, ninya laitani. Ya, ini laitani itu kan saya. Laitani karena ni itu menjadi ismu laitan. Nah, ini kuntu itu khobarnya berupa jumlah. Nah, jumlahnya masih mengamal kuntu toroba. Jadi kalau Anda bisa buat contoh-contoh macam itu saya kira bagus ya. Jadi tolong di rumah kalau bisa buat contoh lah, nggak usah banyak-banyak. Tapi punya variasi. Yang minta banyak saya 2 aja lah. Inna 3, inna, anna dan la'ala. Ya, kalau tadi inna, anna dan la'ala. Ya. Dibuatlah nanti bisa dia itu khobarnya isimnya itu bisa isim dohir, bisa isim domir. Khobarnya bisa mufrad, bisa jumlah dan bisa sibul jumlah. Saya kira itu. Selamat bertugas. Mudah-mudahan Anda dimudahkan dalam belajar. Kalau nanti tidak bisa, tolong tanya lah, nggak apa-apa, tanya. Siapa tahu saya nanti ada yang sabkul lisan seperti kemarin itu ya keterucut ngomongnya. Dah, sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.